Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin juga di sana dalam keadaan siang gitu ya. Nah, terima kasih untuk Anda yang masih mau stay dan melihat menonton video ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Lakajo, sering disapa dengan sapaan Awal, dan biasa juga sering disapa dengan Kak Awal. Nah, perkenalkan, saya merupakan pembina dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Poso di Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini, saya akan berbagi terkait dengan pendidikan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Saat ini mungkin teman-teman Hikmah sedang berada dengan adik-adik sekalian, khususnya adik-adik SMA, SMK, dan MA yang ada di Kabupaten Poso. Untuk itu, pada dasarnya video ini dikhususkan buat Anda, agar Anda mengetahui tentang pendidikan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Yuk, check it out. Kita mulai sama-sama ya. Nah, tentunya dengan mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana sih di Gorontalo itu? Sebelum itu, mari kita lihat. Biasanya adik-adik SMA itu yang saat ini ada di kelas 12 atau kelas 3 SMA ya, SMA, SMK atau MA, mesti ada pertanyaan dasar yang Anda ajukan pada diri Anda. Apakah saya mau studi lanjut atau tidak, gitu kan? Apa sih studi lanjut? Ya, tentu studi lanjut itu Anda melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau Anda saat ini berada di jenjang pendidikan sekolah menengah atas, kejuruan, ataupun madrasah aliyah, maka Anda mesti melanjutkan studi. Nah, studi lanjut ini banyak manfaatnya gitu ya. Tidak hanya sekedar untuk bekerja, tetapi untuk membuka wawasan, untuk membuka pemahaman, ada relasi-relasi yang nantinya Anda bisa dapatkan ketika Anda melanjutkan program studi. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemampuan karakteristik Anda itu dikembangkan melalui perguruan tinggi yang Anda masuki kelak. Kenapa sih mesti? Ya, tentu alasannya. Selain itu juga, setiap anak, setiap orang yang melanjutkan studi lanjut itu akan berada pada strata sosial yang jauh, yang di atas satu level dari anak-anak yang tidak melanjutkan studi. Nah, tetapi apakah itu menjadi patokan utama? Tidak, belum tentu juga. Karena tidak sedikit anak-anak yang berpendidikan strata 1, namun akhlaknya kurang bagus dan tidak terterima secara sosial di masyarakat. Nah, untuk itu, melanjutkan studi lanjut bukan sekedar memiliki pemahaman wawasan saja, tetapi butuh secara afeksi atau perasaan, itu bisa dikelola melalui perguruan tinggi. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan di perguruan tinggi. Nah, kemana mestinya lanjut? Kemana saja tentunya. Mau di dalam negeri, di Indonesia, mau di luar negeri, baik itu di USA, Amerika, London, Norwegia, Finlandia, atau Anda mungkin ke Asia, Jepang, Korea, China, atau Singapura, yang terdekat Asia Tenggara ya, bisa Malaysia. Kalau dalam negeri di mana saja sih? Biasanya tujuannya itu biasanya di provinsi-provinsi besar, universitas-universitas besar yang ada, baik itu bersifat universitas, baik itu Poltekkes ya, atau institut seperti UI, Universitas Indonesia, ada UII di Jogja, banyak sekali, ada UB, Brawijaya, ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ada di Bandung ITB, ada IPB, Institut Pertanian Bogor, ada di Makassar, ada Unhas, di Manado juga ada Unsrat, atau mungkin kita kembali lagi ke Jawa, ada UNESA Surabaya, ada UM Malang, ada universitas apa lagi di area Sumatera, banyak, kayak Padang, Andalas, Universitas Andalas, dan lain-lain. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang universitas atau perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Yo, check it out. Bagaimana sih cara studi lanjut itu? Nah, kita akan membahas sedikit saja ya. Tidak perlu panjang lebar biar Anda tidak bosan. Dan yang pasti ini semoga membuka wawasan Anda. Nah, kenapa sih mesti di Gorontalo? Why? Ada apa dengan Gorontalo? Kenapa sih mesti Gorontalo? Kan banyak tuh provinsi yang ada di Indonesia. Kenapa sih mesti Gorontalo? Nah, minimal pernyataan statement ini. Gorontalo salah satu provinsi terbaik yang ada di Indonesia, khususnya dalam pendidikan tingginya. Nah, gitu ya.
Apa sih data-datanya? Banyak, gitu ya. Tidak bisa diuraikan satu persatu. Tapi yang pasti Universitas Negeri Gorontalo itu salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia Timur. Dengan ada di sana juga Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Nahdlatul Ulama, ada Universitas Iksan, dan lain-lain. Sebentar kita lihat bagaimana posisinya. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan Gorontalo, dilihat dari berapa sisi nih ya, 8 gitu ya. Dari perguruan tinggi, beasiswa, keamanan hidup, gaya hidup, biaya dan gaya hidup, biaya dan kondisi kontrakan gitu ya, kos-kosan, ada biaya makanan, ada akses perjalanan, destinasi wisata, serta perguruan tinggi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang perguruan tinggi yang ada di Gorontalo. Perguruan tinggi ada di Gorontalo sebagai universitas perguruan tinggi yang paling tertua. Yang pertama yaitu Universitas Negeri Gorontalo, di mana saya tempat berasal strata satu saya. Dan alhamdulillah saat ini saya sebagai tenaga pengajar di salah satu fakultas, di Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya pada jurusan bimbingan dan konseling ya, program studi bimbingan dan konseling. Saya sebagai staf pengajar, sebagai dosen di sana di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, Universitas Negeri Gorontalo ini cukup besar karena ada beberapa kampus, ada kampus 1, kampus 2, kampus 3, dan kampus 4. Kampus utamanya berada itu di kampus 1 dan saat ini sedang membangun, sementara proses membangun kampus 4, dan di sana cukup besar lahan yang dibangun kembali karena Universitas Negeri Gorontalo ini tepat berada di tengah-tengah kota, sehingga untuk memperluas lahan gitu ya, tidak bisa lagi karena kiri kanan, kecuali atas bawah gitu ya. Kecuali bawah kali, kalau atas masih bisa dinaikkan ya tingkatannya. Kiri kanannya itu sudah banyak rumah warga, banyak area yang sudah ditempati lahan-lahannya. Untuk itu tidak bisa lagi. Maka dari itu Universitas Negeri Gorontalo membangun kampus 4 sebagai kampus yang akan banyak fakultasnya di sana. Namun untuk saat ini sampai dengan detik ini kampus utamanya berada di kampus 1. Ini Universitas Negeri Gorontalo. Di sini kurang lebih ada 10 fakultas. Ada 10 fakultas, ada kedokterannya, ada fakultas ekonominya, ada pertanian, ada ilmu kelautan, ada fakultas saya, fakultas ilmu pendidikan, ada fakultas ekonomi, ada fakultas apa lagi? Ilmu sosial, ada fakultas hukum, ada pasca sarjana juga. Ya, ada yang mau melanjutkan S2, mungkin kakak-kakaknya atau mungkin Anda setelah S1 mau melanjutkan S2 di sini boleh, sangat disarankan juga. Akreditasinya A, jadi cukup bisalah untuk bersaing gitu ya. Dan banyak jurusan-jurusannya mayoritas itu A, B, A, B, A, B gitu ya. Dan di beberapa fakultas itu cukup layak. Seperti Fakultas Ilmu Pendidikan itu semuanya akreditasinya A, kecuali PAUD kali ya, saya lupa gitu. Nah, yang pasti dari 5 jurusan yang ada itu semuanya A. Nah, mungkin reakreditasi lagi mungkin untuk yang PAUD. Sedangkan untuk fakultas ekonomi itu banyak pada jurusan ekonomi, ada pendidikan ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen, hukum, ada konsentrasi hukumnya, lalu ada fakultas, saya lupa, ada fakultas olahraga dan kesehatan. Fakultas olahraga dan kesehatan, di sana ada keperawatan, ada PJOK gitu ya, PJKR gitu kalau kata kita biasanya. Yang pasti ada kepelatihan, dan masih banyak yang lain, fakultas ilmu sosial, ada sosiologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, Muhammadiyah Gorontalo ini dibawa yayasan langsung dari Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah ini salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik juga karena banyak program studinya di sana. Di sana ada yang belum dimiliki Universitas Negeri Gorontalo itu Fakultas Psikologi kalau tidak salah, jurusan psikologi itu adanya di Universitas Muhammadiyah dan adanya di Nahdlatul Ulama. Ya, administrasi publik juga itu adanya di beberapa, kalau tidak salah di Iksan itu ada. Jadi Anda bisa masuk ke link-link ini ya, link-link UNG, ketika ingin mencari tahu tentang program studinya, jurusannya, fakultasnya, silakan masuk ke sini. Jadi saya antar saja dengan beberapa universitas, namun Anda bisa mengunjungi ung.ac.id, umgo.ac.id. Ini Iksan lagi maintenance ya, saya coba searching terakhir ini lagi maintenance, perawatan situsnya. Tapi yang pasti ini punya sama Universitas Iksan, ini lebih ke sistem informasinya sekolah tingginya, sistem Iksan. Nah, ada Unigo, Universitas Gorontalo, ini dimiliki oleh
oleh Kabupaten Gorontalo, oleh daerah. Jadi jarak kabupaten dari kota Gorontalo tepatnya ke kabupaten itu kisaran 5 sampai 7 kilometer, mungkin 10, tidak sampai 10, tapi hanya membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Jadi tidak jauh dan di sini tidak ada macet ya. Sulawesi tidak ada macet, mungkin yang macetnya itu Makassar kali ya. Makassar mungkin sudah termasuk yang kota besar, bisa dikatakan kiblatnya untuk Indonesia Timur gitu. Tapi beberapa provinsi yang ada di Sulawesi itu mampu untuk bersaing kok. Salah satunya Gorontalo, Manado juga, dan Palu pun demikian gitu ya. Nah, ini ada Universitas Negeri Gorontalo, Unigo, Universitas Gorontalo. Di sana ada Fakultas Teknik juga. Di sana ada Teknik Sipil, ada Fakultas Pertanian kalau tidak salah, seingat saya, dan banyak beberapa universitas yang lain. Ada Iksan di sana, ada Universitas Iksan, ini punya swasta setahu saya, tapi sudah menjadi universitas sekarang dulunya. Nah, ini ada IAIN, kalau Anda yang memang notabene ingin ke ilmu-ilmu agama gitu ya, ada ilmu Quran, ada tafsir hadis di sana, ada tarbiyah, ada fakultas dakwah, itu seperti fakultas ilmu sosial kira-kira kalau di universitas negeri gitu. Dan banyak sekali di mana di IAIN ya. Dan ini salah satu yang terbaik untuk universitas Islamnya ya, IAIN. Dan kalau Anda ingin jurusan kesehatan D3 gitu ya, sekalipun di Universitas Negeri Gorontalo punya keperawatan, di Muhammadiyah Gorontalo juga punya keperawatan, namun Politeknik Kesehatan Gorontalo itu memiliki D3 Kesehatan. Dan seperti halnya kalau kita sebagai orang Sulawesi Tengah ya, dari Poso pengen kuliah di Poltekkes gitu kan, biasanya di Palu. Namun kalau di Poso itu ada Poltekkesnya, jurusannya itu yang di mana ya, di area apa tuh, saya lupa. Itu terus saja itu nanti ketemu dengan Poltekkes keperawatan ya, khusus jurusan keperawatan tapi di Poso gitu kan. Nah itu ada, dia langsung dari Palu juga itu ada. Dan ada beberapa universitas atau sekolah tinggi ilmu keperawatan yang ada di Poso, ada Stikes dan lain-lain. Nah sama Poltekkes juga ada di Gorontalo, ada Poltekkes, ada jurusan keperawatan, D3 keperawatan, D3 kebidanan, ada farmasi, dan ada gizi ya, ada gizi. Dan kalau tidak salah, saya punya teman dosen di sana, itu analis kesehatan baru akan dibuka tahun ini. Kalau belum tahun ini mungkin tahun depan kali ya, tapi yang pasti analis kesehatan mungkin akan terbuka tahun ini karena sudah rencananya sudah 2 tahun, ini masuk tahun ketiga. Itu di Poltekkes. Politeknik Gorontalo ya, ini saya tidak sempat diperpanjang. Nah, ini Politeknik Gorontalo ini salah satu yang terbaik karena memang khusus keteknikan, teknik mesin, teknik apalagi pertanian mungkin ada di sana, nanti bisa Anda kunjungi saja. Ini khusus keteknikan, jadi Politeknik Gorontalo ini salah satu yang terbaik juga. Dia berada di daerah kabupaten, tapi kalau dari pusat kota itu tidak jauh, hanya butuh waktu 15 menitan, 10 menitan malah dari dalam kota ya, itu berada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, ada universitas yang terbaru nih, ada Universitas Nahdlatul Ulama, tapi karena memang ini di bawah Yayasan Nahdlatul Ulama, jadi gencar pembangunannya gitu ya. Seperti halnya Muhammadiyah yang sejak dulu itu mulai sangat banyak Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, salah satunya Universitas Muhammadiyah Ulama juga salah satu yang terbaik saat ini, dan mereka sudah mulai berkembang cukup pesat di beberapa aspek gitu ya, mulai pembangunannya, mulai ada beberapa universitasnya yang masih beberapa saat ini memang masih terpisah, tapi sudah ada 1.2 sampai 2 titik gitu ya untuk teman-teman yang di Nahdlatul Ulama. Ada beberapa, kami punya teman Nahdlatul Ulama, hanya saja untuk anak-anak Poso saat ini belum ada yang masuk di Nahdlatul Ulama gitu ya, karena memang dia masih sangat cukup baru. Bina Taruna sebenarnya sudah lama, Universitas Bina Taruna ini. Hanya saja dia dulunya yayasan, kalau tidak salah Setia dan Setie, untuk ekonomi dan administrasi publik. Kalau untuk administrasi publik, Universitas Bina Taruna salah satu yang terbaik gitu, karena memang mereka dari dulu khusus menciptakan lulusan-lulusan administrasi publik. Selain ada itu juga ada di Universitas Negeri Gorontalo kalau tidak salah saya. Ya, ini Bina Taruna. Ada Yayasan Bina Mandiri juga, sekarang sudah berganti nama menjadi universitas di tahun 2019. Jadi semua ini bisa Anda kunjungi di websitenya masing-masing. Nah, Bina Mandiri, Bina Taruna, nanti Anda bisa cek lagi di Google, Anda bisa searching, Anda bisa berlayar di dunia maya untuk mencari siapa sih Universitas Bina Taruna itu, bagaimana sih bentuknya, bagaimana dia, dan lain-lain.
Jadi urutan-urutan universitas ini pun dari universitas yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan mungkin masih ada di kabupaten yang cukup jauh, 200-an kilo, 150-an kilo, ada Universitas Pohuwato di sana. Nah, jadi silakan Anda lihat ya, Anda akses di universitas masing-masing, fakultas, jurusan, program studi, akreditasinya, bagaimana sistem kuliahnya, bagaimana kurikulumnya, mata kuliah apa saja yang mungkin Anda akan alami, akan Anda lewati gitu ya, dan biaya-biaya kuliahnya seperti uang kuliah tunggal, UKT gitu ya. Beberapa universitas sudah melakukan itu, di Jawa sudah banyak, dan di Universitas Negeri Gorontalo pun demikian. Muhammadiyah juga kalau tidak salah sudah melakukan hal yang demikian. Namun ada yang masih dengan cara konvensional, masih tetap sama berdasarkan jurusan. Tetapi kekinian universitas yang ada di Indonesia itu rata-rata menerapkan uang kuliah tunggal. Jadi berdasarkan gaji kalau tidak salah ya, gaji. Bukan kalau tidak salah, emang iya, berdasarkan golongan gaji dari orang tua, biasa ayah atau ibu, atau orang tua wali. Nah, itu uang kuliah tunggal. Nah, jadi ini beberapa universitas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kalau teman-teman yang biasanya ke Palu, kakak-kakak Anda, saudara-saudara Anda, ayo ke Palu saja, ada fakultas ini, ada jurusan ini. Di Gorontalo punya kok. Cuma jarang terekspos saja gitu kan. Maka dari itu kami menunjukkan ada kok sebenarnya. Nah, mungkin aksesnya, nanti sebentar kita bicara akses perjalanannya, kayak gimana. So, sekarang pasti Anda akan berpikir, gimana sih dapatkan beasiswa gitu ya. Beasiswa ini banyak sebenarnya, namun yang paling sering itu ada namanya program Indonesia Pintar, KIP Kuliah Merdeka, yang dulu bernama Bidik Misi atau beasiswa unggulan. Sebenarnya ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung saja Anda bisa masuk ke Puslapdik. Ya. Ini Anda bisa searching di sana bagaimana syarat, ketentuannya, apa saja, harga-harga, biaya-biaya yang dibiayai oleh kementerian untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 dari SMA. Itu ada di Puslapdik, Anda bisa cross-check di sini. Nah, bagaimana dengan LPDP? LPDP ini memang lebih condong ke anak-anak S2 dan anak-anak S3 biasanya. Namun tentang S1, baru-baru ini pernyataan dari Nadiem Makarim, dari kementerian, dari Pak Menteri, Mas Menteri, ya, dari Mas Menteri itu katanya untuk program pertukaran pelajar, karena ada sekarang itu lagi hits dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti itu kalau Anda masuk di dunia kampus, Anda tahu. Kalau Anda mau cari tahu, silakan di-searching tentang MBKM. Dan MBKM itu sudah ada juga di sekolah kok. Jadi tentang dunia usaha dan dunia industri. Jadi itu menjadi pembahasan yang berbeda lagi gitu ya. Nah, beasiswa di universitas masing-masing biasanya bernama PPA BBM. Jadi untuk beasiswa yang kurang mampu dan itu berprestasi, dan dia tidak seperti halnya beasiswa kayak KIP kuliah. Kalau KIP kuliah itu Anda akan dapatkan mulai dari masuk sampai akhir. Anda mendapatkan beasiswa kisaran sekian juta, mungkin 3, 4, 5, sampai 6 juta gitu ya, kalau tidak salah, dan ada potongannya untuk potongan operasional dan lain-lain. Nah, kalau beasiswa PPA BBM itu berbeda. Itu hanya per semester, nanti mengajukan lagi, atau bahkan mungkin dapat rekomendasi dari program studi dan fakultas gitu ya. Itu bisa, itu lain sendiri, itu beda sendiri. Jadi dia per semester. Nah, kalau per semester belum tentu dapat, karena bisa bersaing dengan yang lain. Tapi kalau KIP kuliah atau beasiswa unggulan BU itu totally per semester Anda pasti dapatkan, selama syaratnya Anda masih berlaku. Contoh seperti Anda tidak boleh berada nilainya rendah dari semester berikut. Semester saat ini tidak boleh rendah dari semester sebelumnya. Jadi itu jangan sampai hak bidik misi Anda, hak KIP kuliah Anda, hak beasiswa unggulan Anda itu dicabut. Jadi nilai Anda mesti berada di atas gitu ya. Nah, lalu ada beasiswa-beasiswa yang lebih dari beasiswa BUMN seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, dan BUMN yang lain gitu ya. Dan masih banyak program beasiswa yang lainnya bisa Anda kunjungi di dunia maya, atau mungkin Anda bertanya ke teman-teman, kakak-kakak Anda, saudara Anda yang saat ini sedang melanjutkan program studi. Dan Anda bisa tanyakan kok ke beberapa teman yang ada di HIPMA nantinya gitu ya, kalau Anda bergabung dengan kami. So, yang ketiga tentang keamanan hidup. Nih, Provinsi Gorontalo menurut peringkat Polda ya, menurut jumlah kejahatannya di tahun 2020 itu berada di urutan 29 dari 34 provinsi. Bayangkan. Jumlah kejahatannya itu 2.518. Tapi ini termasuk dalam
kejahatan-kejahatan ini gitu ya. Artinya termasuk rendah tingkat kejahatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Cukup terendah. Untuk keamanan hidupnya sangat safety ya. Buat Anda laki-laki, perempuan, Anda tidak perlu takut. Kalau ada kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan, jarang sih. Bisa terhitung ya, sebulan sekali belum tentu ada pembunuhan gitu kan. Belum tentu. Dan kejahatan fisik, penganiayaan berat, ringan, kekerasan rumah tangga, itu bukan jarang terekspos, memang jarang gitu ya. Nah, kejahatan terhadap kesusilaan, perkosaan, pencabulan, ini ada kejahatan penculikan, gitu ya, memperkerjakan anak di bawah umur, tapi saya pikir Anda bukan anak di bawah umur lagi kalau sudah berada di usia berapa belas tahun gitu ya, 15, 16, atau 17. Nah, kejahatan hak milik, pencurian, di sini juga jarang terjadi pencurian. Bahkan saya punya cerita, ada salah satu warung makan saya, itu asli orang Surabaya, kisaran 2 atau 3 kali gitu. Motor dia itu ada di tengah jalan dan tidak dikunci setir, tapi tidak ada yang bawa. Tandanya tidak ada yang mau nyuri, mungkin entah motornya yang ya mungkin sudah motor tua, tapi bagaimanapun mau itu motor tua itu kan uang juga kan, masa nggak dicuri gitu ya. Nah, itu salah satu pengalaman uh, dari salah satu kenalan saya yang punya warung makan gitu ya. Nah, namun ada juga, tentu ada kasus pencurian bermotor ada, tetapi tidak marak seperti halnya di kota-kota besar. Tidak seperti itu. Dan dulu itu masih ada namanya panah wire. Jadi konflik-konflik seperti itu ada biasanya antara kelurahan, tapi jarang sih. Jarang. Terakhir itu 2019 kalau tidak salah. Itu bayangkan berapa tahun yang lalu, itu hanya 1 atau 2 minggu, sebulan agak panas-panasnya cuma segitu doang. Setelah itu tidak ada lagi. Dan tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian itu. Dan tidak pernah ada pembakaran, demo mahasiswanya aman, kejahatan-kejahatan yang lain aman kok. Kecuali Anda menjadi salah satu pengidap narkotika mungkin. Tetapi untuk anak-anak di Gorontalo itu, sepengetahuan saya, gitu ya, saya sudah lama di Gorontalo, itu jarang anak-anak yang menggunakan narkoba. Adanya ikut-ikutan saja, dan kalau toh ada itu biasanya bukan anak-anak yang asal Provinsi Gorontalo, tetapi biasanya anak-anak dari beberapa provinsi dari luar gitu ya. Nah, yang menggunakan itu, dan mereka yang membawa bahan-bahan tersebut. Nah, tentu lalu di sini terkait dengan ketertiban umum. Sejauh ini ketertiban umum di Gorontalo cukup aman dan hampir tidak ada yang mengganggu ketertiban umum sejauh ini. Karena semuanya biasanya menggunakan izin sama di provinsi yang lain. Bagaimana sih biaya dan gaya hidup? Nih uang bulanan ya. Bulanan cukup terjangkau kok, 300 sampai 500 ribu Anda bisa hidup hemat gitu ya. Kalau Anda mau hemat, nah Anda beli buku, tentu sebagai mahasiswa beli buku dong ya kan. Nah, so Anda tidak perlu khawatir karena kita punya Booktalks, punya Gramedia, Ramedia, dan toko buku yang lain. Harga makanan dan barang-barang peralatan rumah, alat mandi, alat tulis menulis cukup murah. Kita memiliki pasar gitu ya, pasar rakyat ada di pasar sentral, ada di beberapa pasar harian, itu ada di pasar Serabu, pasar Jumat, pasar Minggu itu ada, dan itu nyaris semuanya di dalam kota, tidak ada yang di luar kota. Kalau toh ada, itu berarti di kabupaten sendiri punya pasarnya sendiri. Nah, ini ada toko-toko ya, serba 20 ribuan itu ada. Nah, itu ada biasanya mulai dari Anda bisa dapatkan di pertokoan, di area pertokoan, dan bahkan hingga emperan jalan gitu ya. Dan Anda bisa usus ATM, ATK, kalau Anda menjadi seorang mahasiswa, ada Mufidah tepat di depan kampus 1 Universitas Negeri Gorontalo, itu cukup besar. Di sana semua ada, Anda mau cari tas, bahkan untuk alat rumah pun ada di sana. Itu salah satu yang terbaik, rujukan untuk toko Anda mencari alat tulis menulis, kertas, printer, apalagi tinta, katakanlah tinta printer, Anda mau mencari kabel-kabelan itu ada di sana di Mufidah. Toko Ira juga salah satu yang terbaik, dan masih ada toko yang lain seperti Dirgantara, ada toko-toko di area pertokoan itu toko apa saya lupa, itu banyak. Nah, gaya hidup di Gorontalo gimana sih? Nah, jadi gini adik-adik sekalian, kalau gaya hidup itu tergantung ya, karena menarik. Ada yang suka glamor, ada yang hedon, ada yang anteng-anteng saja, ada juga yang berdiam diri dalam rumah, bersolo diri gitu ya, introvert mungkin, so silakan, itu tidak jadi masalah. Tapi yang pasti di sini cukup banyak warung makan, sama karena ini merupakan ibu kota provinsi, jadi yang namanya ibu kota provinsi pasti memiliki warung makan, kafe, resto, hingga warung kopi yang berjamur di mana-mana, sangat banyak gitu ya, mulai dari yang low class, medium class, sampai high class, itu silakan Anda tinggal pilih.
ya, itu tentang gaya hidup dan ada mallnya gitu ya. Dan ya cukup ada untuk nonton, ada punya XX1, di sini juga ada kok. Anda mau ngapain lagi, mau jalan kemana Anda punya. Terus kalau Anda bingung, saya pengennya makan yang apa sih, kayak aplikasi gitu ya, Grab. Ya, kan punya aplikasi biar tidak mau kemana-mana lagi, ada GrabFood, ada apalagi ada Gojek, ada Maxim juga di sini gitu. Saya tidak tahu Maxim itu punya punya orang lokal atau gimana, saya lupa. Yang pasti dua itu Gojek dan Grab tuh ada. Dan itu ada mau yang motor, mau yang mobil, bahkan ada yang bentor gitu ya, becak motor. Bentor itu ada. Nah, pada dasarnya sama sih, semua gaya hidup dan kehidupan yang berada di area Sulawesi. Di Pulau Sulawesi itu sama, Pulau Sulawesi tidak akan jauh berbeda kok. Nah, bagaimana sih biaya kondisi dan kontrakan untuk hidup kos-kosan? Ini Anda tidak perlu bingung, kontrakannya Anda bisa dengan kontrak rumah atau kontrak kos-kosan kisaran 5 jutaan sampai 20 jutaan, tergantung luas rumah dan kamarnya, ya, serta fasilitas yang disediakan oleh pemilik rumah atau pemilik pemilik kos-kosan nantinya biasanya. Nah, ini juga sama untuk kos-kosan kisaran harga dari 250.000 tuh Anda sudah bisa dapatkan, tentu kamar mandinya kamar mandi bareng gitu kan, tapi bukan mandi bareng. Nah, hingga 2 jutaan itu banyak. Tentu kalau harga harga juta gitu ya, di dalamnya memiliki fasilitas kamar mandi dalam, full AC, ada meja belajar, lemari, dan lain-lain. Ya, untuk kontrakan kos-kosan jaraknya sebenarnya tidak jauh. Karena kota Gorontalo itu dengan luas 79,9 km per persegi itu tidak jauh ya, itu tidak terlalu besar. Kota Poso, kota kita itu masih kecil, mungkin 3 atau 4, 5 kali lipat dari kota Poso gitu ya, 6 kali lipat. Tetapi kalau khusus bagian-bagian perkotaannya, tidak langsung ke pinggiran-pinggiran kota, kalau ke pinggiran area pinggiran kota tentu agak jauh gitu ya. Tetapi kalau Anda tepat pusat kotanya itu tidak terlalu besar dan tidak banyak juga sehingga nyaris aman. Kenapa? Tingkat kejahatannya sedikit karena memang aman gitu ya, safety. Karena memang tidak terlalu besar, tetapi cukup luas kok. Cukup luas dan bisa Anda kunjungi. Yang pasti kalau Anda jalan kaki Anda akan capek dan tidak akan berujung gitu ya. Jadi Anda tetap mesti membawa kendaraan atau yang menunjukkan kota Gorontalo itu cukup cukup besar kok sebenarnya. Nah, dan aksesnya ke beberapa kabupaten itu cukup dekat dengan pusat kota kabupatennya seperti di Bone Bolango ataupun Kabupaten Gorontalo di area Limboto. Di sana ada sebuah menara ya, Menara Limboto namanya. Jadi itu menjadi salah satu objek wisata dan cukup cukup menarik. Silakan Anda buka di YouTube bagaimana sih dengan Menara Eiffel-nya Gorontalo gitu. Seperti yang ada di Perancis gitu ya. Nah, kondisi hidupnya area kos-kosan kontrakannya masih baik karena masih melekat budaya menghuyula, gotong royong bersama dan masih ada tegur sapa gitu ya. Anda tidak perlu takut. Kalau toh ada yang siapa kamu, siapa saya, itu mah tergantung dari setiap pembawaan individunya, tergantung dari adik-adik sekalian kalau menjadi mahasiswa. Selama mau berbaur dengan masyarakat, pasti masyarakat pun akan akan welcome, welcome my country gitu. Silakan datang, selamat datang di daerah saya, di kota saya gitu ya, di negara saya gitu. Jadi mahasiswa mesti tahu cara bersosial sih sebenarnya. Itu saja kuncinya. So, biaya makanan bagaimana? Biaya makanan Gorontalo cukup terjangkau. Anak kos-kosan bisa mendapatkan makanan 7 ribuan hingga 10 ribuan. Bahkan Anda bisa makan 5 ribu gitu ya. Ada namanya istilahnya nasi kucing. Biasa dari sore sampai tengah malam. Kalau Anda mau makannya tengah malam, lapar, silakan Anda keluar atau pesan, itu ada nasi kucing. Itu beberapa titik itu ada di Jalan Panjaitan, di area Jalan Kalimantan, itu banyak nasi kucingnya. Ya, kenapa istilah nasi kucing? Karena nasinya sedikit, tidak begitu banyak. Biasanya kalau mau makan nasi kucing, kalau yang lagi lapar bisa makan dengan 2 bungkus. Atau dengan 1 bungkus namun ada gorengan-gorengannya Anda bisa dapatkan di situ. Jadi tentu tambah harga dong, tidak hanya 5 ribuan. Nah, ada makanan level di atas, silakan, kisaran harga 15.000 sampai 25 ribuan, 10 ribuan bisa dapat kok. Dan itu adanya di warung-warung makan atau warung-warung nasi, warteg, warung Tegal, atau mau Grab atau mau lain-lain, silakan, itu banyak kok. Anda mau masak sendiri dan lebih hemat juga boleh, silakan, ayo ke pasar rakyat ya. Silakan Anda mau ke pasar rakyat boleh, dan itu ada pasar hariannya. Nah, memiliki warung, ya, warung yang mahal,
Wah, orang yang low budget bagi mahasiswa daerah kampus. Nah, masalah warung ya, memiliki warung yang mahal tidak juga. Bisa dengan yang low budget gitu ya. Di area kampus itu ada. Dan kalau Anda ingin makan area jajanan malam itu ada di Taruna banyak, dan sekarang lagi ada pusat kuliner di mana ya? Di area Jalan Kalimantan itu baru dibangun, sedang dibangun kembali dan mereka mau dialihkan gitu ya. Jadi cukup banyak lah, dan biaya makannya cukup termasuk murah. Jadi bisa Anda kali-kalikan saja tuh. Kalau biaya hidup setahun berapa, sebulan berapa, makan berapa. Itu kalau 5 ribuan atau 10 ribuan, 10 kali 3 berapa? 300 ribuan berarti ya. Itu termasuk yang cukup murah. Cukup murah kok, apalagi kalau Anda yang anak lumayan berada gitu ya, atau berkecukupan, saya pikir Gorontalo menjadi tempat untuk biaya hidup yang sangat terjangkau, baik hidup maupun makanannya. Akses perjalanan nih, kenapa sih anak-anak tidak mau datang ke Gorontalo? Why, ada apa? Karena aksesnya cukup jauh. Terlihat, wah Gorontalo jauh, kalau Palu dekat. Biasa Palu itu, saya orang Poso cerita dengan teman-teman saya seperti ke Poso itu kayak anak Poso dari Lawanga, karena kebetulan saya orang Lawanga. Poso Palu itu dibikin kayak dari Lawanga ke pasar, ke sentral gitu ya, ke seberang. Jadi istilah itu, nelpon bentar, di mana Wal? Di rumah bro, gitu kan. Terus tiba-tiba, oke, aneh ke sana ya, sip. 3 jam kemudian, tiba-tiba teman datang, ya kan. Saking dekatnya kota Palu. Ya, that's true, itu benar. Itu benar. Naik motor, nyampe. Naik mobil, apalagi. Ya, nyampe, betul. Betul. Tetapi akses di Gorontalo, akses mau perjalanan ke Gorontalo itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat kok. Dan Anda bisa melalui jalur laut. Ini rekomendasi utama. Kenapa? Di sana ada tol laut yang saat ini ada 2 kapal gitu ya, jalur tol laut itu harganya murah, 35.000 sampai 50.000. Semakin sedikit, kalau sedikit penumpangnya maka harganya sampai 50 ribuan. Dan biaya makannya silakan Anda bawa sendiri gitu ya, atau diwakai ketika ketika sampai di Pulau Ampana, atau diwakai bukan Pulau Ampana ya, di kota Ampana itu nyampe di sana dulu. Nanti kalau diwakai itu ada yang datang ke atas, datang ke kapal ya, datang ke kapal itu menawarkan makanan gitu ya. Karena ada ikan bakar, ada nasi goreng, ada nasi kuning dan lain-lain. Itu banyak, ada kue-kue juga diantarkan oleh ibu-ibu, anak-anak yang jualan di Pulau Wakai dan beberapa pulau yang lain. Dan mereka singgah mampir ke beberapa pulau. Maka dari itu estimasinya biasanya sampai 2 malam. Dan Anda tidak perlu takut kalau naik kapal dari Kota Poso itu kan tepat ya di pelabuhan loh, di pelabuhan di Monesompe, ya kan? Di pelabuhan itu kan dekat ya dari Kota Poso, dan pelabuhan di Kota Gorontalonya itu juga tepat di dalam kota. Jadi kalau di Palu kan jauh ya, di Pantaloan gitu kan, memang kapalnya kapal pelni, makanya jauh karena kapal-kapal besar. Kalau tol laut kapalnya tidak terlalu besar, tetapi punya beberapa dek, dan Anda bisa tidur-tiduran, Anda bisa bebas, ada musolahnya, ada tempat tidurnya itu yang 2 tingkat, dan itu ada berapa dek? 3 atau 4 dek, bahkan biasa terpakai hanya sampai 2 dek biasanya. Dan itu sangat menyenangkan, dan itu kapalnya cukup gede, cukup besar ya, bukan kapal feri. Kalau Anda naik kapal feri, Anda mesti ke Ampana dulu, gitu kan, ke daerah Ampana dulu, ke Tojo Una-Una dulu. Dan itu Anda dari Poso ke Ampana, dari Ampana baru ke Gorontalo. Tapi kalau kalau Anda menggunakan kapal tol laut itu pasti dari kota Poso langsung ke kota Gorontalo. Gitu. Dan ada waktu-waktunya kok. Disilakan Anda ke mana? Ke area pelabuhan, ditanyakan kapan waktunya. Jadi itu sekelumitnya. Jadi rekomendasi utama itu akses laut, dan paling murah, paling aman, paling nyaman. Anda bisa melihat pulau-pulau ketika Anda naik kapal. Berbeda dengan naik mobil, beda dengan naik motor. Jadi Anda bisa datang, Anda bisa naik kapal dan bisa melihat pemandangan gitu kan. Nah, itu rekomendasi dari kami. Nah, bisa jalur darat, bisa naik bis dari Makassar gitu ya ke Gorontalo, karena mereka pasti melewati Kota Poso. Di sana ada beberapa, silakan dicari. Kalau tidak salah ada PO Hasana, ada PO apa lagi tuh,
apa mitra ya, apa saya lupa gitu ya, itu bisa ada beberapa. Atau Anda mau yang jalurnya Palu Gorontalo, kalau Anda mau dari Palu dulu atau dari Poso mampir di Toboli, nanti ada bis-bis yang areanya dari Palu ke Gorontalo, Anda mampir di Toboli, dan dari mereka berangkatnya dari Toboli ada. Karena di Toboli kan ada apa sih namanya? Ada terminal ya. Jadi Pak dari Palu itu pasti mampir ke Toboli dulu, baru bisa ke Gorontalo. Begitupun demikian bis-bis Makassar pun begitu. Pasti mereka akan mampir di Toboli lebih dulu. Kalau dari mau ke Makassar dari Gorontalo atau dari Manado itu bisa, dan itu kisaran harganya cukup lumayan tinggi, 200.000 sampai 250, bahkan mungkin 300-an kali ya. Tetapi ya pasti pantat Anda akan menjadi kram gitu ya. Karena kenapa? Karena namanya bis, Anda tidak leluasa untuk bergerak kiri kanan. Ya, pengap, panas, dan lain, kecuali bis keren seperti Harvest mungkin, atau apalagi MLS ya, MSL saya lupa, tapi kayaknya tidak ada yang sampai di Gorontalo kecuali Harvest, dan itu pun turunnya Anda di Manado. Dan kalau ke Manado bisa lewat di area Isimu gitu, 30 km lagi ke kota Gorontalo. Jadi kalau saya tetap merekomendasikan dengan akses jalur laut ya, karena teman-teman Poso itu kalau pulang biasa barengan, bisa sampai 10 orang itu pada pulang bareng. Nah, apalagi bisa jalur udara, kalau yang punya budget lebih silakan, atau mungkin ada sesuatu yang urgent harus pulang ke Poso dari Gorontalo, bisa menggunakan jalur udara. Dan jalur udaranya, sebagai informasi, bandaranya itu cukup lumayan jauh ya, ke daerah kota bisa sampai setengah jam lebih, tapi tidak jauh-jauh amat, hanya 30-an kilo kok. Itu dari area Isimu. Tidak ada daerah Isimu. Mau ke pusat kota Gorontalo itu 20 km, jadi 20 menitan sampai 30 menitan biasanya. Atau kurang lebih setengah jam ya. Bukan 1,5 jam, ini saya keliru ya. Nah, itu bisa sampai setengah jam saja kok. Nah, naik motor juga boleh kok, asal tahan ya dengan kondisi tubuh, karena jaraknya itu hingga 700 km apa 800-an gitu ya. Saya belum ngecek lagi kalau pakai Google Maps itu berapa ratus kilometer. Tapi yang pasti lumayan lah, lumayan. Bisa sampai sehari semalam full, bahkan lebih gitu ya. Nah, kalau mau naik motor itu naik bis ya sehari semalam. Kalau naik motor jadi bisa sehari full. Jadi cukup capek kok. Jadi rekomendasi utamanya adalah menggunakan kapal laut, dan termasuk safety kok. So yang terakhir ada wisata. Nah, tentu kita kan bingung ya. Pasti capek, pusing dengan tugas kuliah, pusing dengan UTS, UAS, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang kuliah itu pasti pada pusing gitu ya. Tapi kuliah bukan membuat Anda pusing kok, tapi menyenangkan. Hanya saja sebagai manusia kita butuh untuk refreshing, butuh untuk santai, butuh untuk menghilangkan penat dan lain-lain, maka kita bisa berwisata. Wisata apa sih? Wisata malam, Anda bisa ke Taruna, hangout dengan teman-teman di sana, santai, ada tempat jajanan juga di Malioboro, itu masih baru, dan itu di area kabupaten. Bisa Anda ke Menara Limboto, itu Menara Eiffel ya, Anda bisa di sana, ada taman, dan good looking, dan selain itu sangat ramah orang-orang di sana. Nah, ada wisata pemandian laut seperti Pantai Botutono, dan itu pasti full kalau di weekend. Sabtu, Minggu, Anda akan susah mencari tempat. Padahal dia banyak ya, ada beberapa lorong gitu ya, sangat banyak di Pantai Botutono. Ada Olele, Pantai Olele, di sana spot untuk yang diving, dan di sana juga ada tempat pemandiannya. Sejauh saya sudah lama tidak ke sana, terakhir 2000 berapa? 14 kali. Jadi 6 tahun yang lalu saya terakhir ke Olele. Nah, terus di sana juga ada Pulau Saronde. Nah, ini seru nih kalau pulau nih. Ada Pulau Cinta, Pantai Cinta ya, Pantai Cinta, Pulau Cinta. Ada pulau-pulau yang lain yang tidak saya sebutkan karena saya tidak tahu namanya dan saya lupa. Nah, tapi yang pasti Pulau Saronde itu salah satu yang terbaik, dan ada beberapa pulau di area sekitar Pulau Saronde. Jadi itu sangat bagus. Anda harus kurang lebih perjalanan sampai 2 jam gitu ya. 2 jam, dan Anda menyeberang menggunakan dari area pelabuhannya gitu, pelabuhan kecilnya itu Anda ke pulau itu kurang lebih setengah jam lagi gitu ya. Kalau dari pusat kota Anda ke Gorontalo Utara, ini tepat di Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo Utara, di sana Pulau Saronde. Pulau Cinta itu di mana ya? Bualema apa Pohuwato lupa. Nanti Anda bisa searching kok, ada di YouTube, ada di Google, mau cari speknya kayak gimana, bentuknya, itu ada di sana semua. Dan pemandian kolam seperti waterboom di area GBC, Gorontalo Business Center, ada waterboom Tiara, itu yang notabene itu dibuat ya, bisa juga ada kolam Lahilote, ada kolam Miranti. Nah, kolam Miranti ini yang kita gunakan hikmah kemarin untuk
lokasi pengkaderan itu adanya di Kolam Miranti. Ada Pentadio Resort dan lain-lain, itu masih banyak yang lainnya yang tidak tersebutkan satu persatu, masih banyak. Nah, wisata budaya ada Kampung Religi, Benteng Otanaha, Benteng Ulanta, atau Anda mau hangout, mau jalan-jalan keliling, mau keliling Kota Gorontalo, mau keliling apa lagi? Mau keliling Bone Bolango, mau keliling apa lagi nih? Kabupaten Gorontalo bisa, Kabupaten Pohuwato bisa, Kabupaten Bualemo bisa, dan di sana banyak spot-spotnya kok, yang memang tidak tersebutkan satu persatu di sini. Tapi yang pasti ini yang paling sering muncul dan paling sering dikunjungi oleh orang-orang daerah Kota Gorontalo. Yang tepat di Kota Gorontalo ya. Oke. Oke, bagi Anda yang ingin tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu ragu, ada kami di sini. Dan yang pasti kami siap menemani Anda mulai dari keberangkatan Anda, tinggal Anda mampu menghubungi kami, tapi yang pasti tentukan pilihan kamu ketika masuk di fakultas mana dan jurusan mana sesuai universitas yang akan kamu masuki. Itu kuncinya. Jadi kami siap, kakak-kakak siap, saya sebagai pembina mengucapkan terima kasih, dan check it out, silakan Anda lihat video ini, silakan Anda pelajari, dan silakan dengarkan kembali. Selain itu yang pasti Anda mesti terus berkembang sebagai siswa. Oke, terima kasih banyak. Silakan dikunjungi ya Gorontalo. Search di Mbah Google, telusuri akun-akun YouTube, akun YouTube Gorontalo. Silakan siapa saja, so bebas. Jadi itu dari kami, khususnya dari saya pribadi atas nama Himpunan Pelajar Mahasiswa ya. Nah, Hipma Kabupaten Poso yang ada di Provinsi Gorontalo. Mari berkembang bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.